Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Harensyah dengan NIM 19059169. Di video kali ini saya akan menjelaskan 4 pembahasan, yaitu yang pertama fungsi manajemen risiko, yang kedua tujuan manajemen risiko, yang ketiga manfaat manajemen risiko, yang keempat tahapan manajemen risiko. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko terbagi dari tiga fungsi. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan dimulai dengan menetapkan visi, misi, tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan target, kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Visi misi, prosedur, dan kebijakan tersebut ditulis untuk memudahkan pengarahan, sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko. Yang kedua, pelaksanaan atau actuating. Proses identifikasi dan pengukuran risiko atau risk measurable diteruskan dengan manajemen pengelolaan risiko yang merupakan aktivitas operasional utama dari manajemen risiko. Yang ketiga adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian dalam manajemen risiko meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan dari risk management, dan umpan balik atau feedback. Sedangkan pada dasarnya fungsi pokok manajemen risiko adalah yang pertama menemukan kerugian potensial, yang kedua adalah mengevaluasi kerugian potensial. Tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama melindungi perusahaan atau protecting, memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mendorong manajemen agar proaktif, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko dan menjadikan risk management sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Yang ketiga adalah membantu pembuatan kerangka kerja, membantu dalam pembuatan kerangka kerja yang konsisten atau risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Yang keempat adalah sebagai peringatan untuk berhati-hati, mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dan menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima, sosialisasi manajemen risiko, membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management. Yang keenam, meningkatkan kinerja perusahaan, membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau risk map. Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses secara berkesinambungan atau continue. Manfaat manajemen risiko. Manajemen risiko sangat penting untuk dilakukan karena bisa mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi kondisi tertentu yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Adapun manfaat manajemen risiko bagi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen risiko bisa mencegah kegagalan sehingga peningkatan laba bisa dilakukan atau setidaknya kerugian perusahaan tidak terlalu besar. Yang kedua, manajemen risiko bisa melindungi perusahaan dari risiko murni karena kreditor, pelanggan, dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang terlindungi, mungkin dengan asuransi tertentu, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan public image. Yang ketiga, manajemen risiko bisa memberikan informasi dan perspektif kepada pihak manajemen perusahaan tentang profil risiko serta perubahan yang mendasar tentang produk, pasar, lingkungan bisnis, dan perubahan lainnya yang diperlukan dalam proses manajemen risiko. Yang keempat, manajemen risiko bisa membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang terukur sehingga potensi kerugian yang relatif lebih besar bisa dihindari. Yang kelima, manajemen risiko bisa menghitung
dan mengukur besarnya risk exposure dan menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko yang lebih tepat. Tahap-tahap manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Langkah pertama pada tahapan manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko. Kamu harus mengetahui kemungkinan risiko apa saja yang akan muncul ketika kamu menjalankan bisnismu. Kamu perlu memperluas cakupan kemungkinan risiko dengan melihatnya melalui berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek sosial, aspek regulasi, dan sebagainya. Yang kedua, menilai risiko. Setelah kamu telah mengidentifikasi berbagai macam risiko yang mungkin muncul, langkah selanjutnya adalah melakukan assessment atau menilai setiap kemungkinan risiko yang dapat dilihat dari beberapa besar efek dari risiko tersebut dan kemungkinan frekuensi atau beberapa kali terjadinya risiko tersebut. Hal ini bertujuan agar risiko tersebut dapat diurutkan berdasarkan prioritas. Yang ketiga adalah pengelolaan atau respon terhadap risiko. Langkah selanjutnya adalah memastikan bagaimana kamu mengelola atau merespon terhadap risiko yang telah kamu analisa atau nilai. Hal ini dilakukan untuk membentuk portofolio yang lengkap tentang bagaimana cara merespon setiap risiko yang muncul. Yang keempat, implementasi. Setelah menentukan sikap terhadap risiko, saatnya kamu implementasi setiap sikap tersebut ketika risiko terjadi di dalam bisnis atau proyekmu. Yang kelima adalah evaluasi. Inilah tahap terakhir dalam manajemen risiko, yaitu melakukan evaluasi. Aktivitas ini dilakukan agar kamu bisa memastikan apakah sikap yang diambil ketika risiko tersebut terjadi sudah tepat apa belum. Jikalau belum, artinya perlu dirumuskan kembali sikap yang tepat untuk menghadapi risiko tersebut. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.